Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu sama guru kita Pak Ustadz Danu di Ustadz Danu Official Channel, kemudian ada di Tung Family Channel, di Bobi Maulana Channel juga, dan di Eliza Channel. Eliza, ya. Channel aja pakai nama istri. Eliza Channel. Ini launching dulu nih. Eliza Channel, Eli dan Zainuddin Channel. Alhamdulillah, kangen saya tuh Pak Ustadz, bener. Alhamdulillah. Kangen, udah cukup lama juga. Kemarin alhamdulillah Allah izinkan kesini juga ngobrol, ketemu sama istri. Alhamdulillah salam Pak Ustadz dari Kia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah enakan, udah lebih baik. Izin Allah juga ya Pak Ustadz ya. Iya, semuanya atas izin Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Nah, jadi Pak Ustadz, Ya. ini sekarang kita mau ngaji lagi, mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ustadz, sama semuanya juga nih. Ini berbicara masalah akhlak yang sudah Pak Ustadz syiarkan, kemudian kita kerjakan selama ini. Kan Pak Ustadz udah dari Bengkel Hati dulu ya? Iya. Bengkel Hati TPI lama, berapa tahun tuh Pak Haji? Wah, udah 2006, 2007. 2007 udah 15 tahun lah. 15 tahun. Siraman kolbu udah 4 tahun lah kurang lebih ya. Iya. Terus Pak Ustadz juga sekarang punya channel YouTube. Kemudian juga ada klinik. Ada ayam, ternak ayam, Tuh, ternak ayam, burung. burung. Apalagi tinggal lele belum. Jadi Pak Ustadz itu saya kecil lagi skupnya, khususnya orang-orang yang mempelajari apa yang Pak Ustadz siarkan lewat siraman kolbu dan program-program yang lain gitu ya, bahwa memang orang itu semakin memahami ketika apa yang dilakukan oleh buah tangannya sendiri itu menjadikan dampak yang besar kepada dirinya sesuai dengan Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 itu Pak Ustadz. Iya. Nah, yang pertanyaannya nih gitu, dari semua orang juga mungkin yang banyak bertanya-tanya, termasuk saya pribadi nih Pak Ustadz, ketika kita sudah mengetahui bahwa semua musibah itu terjadi dari buah tangan kita sendiri nih Pak Ustadz ya, kemudian kita memahaminya, kemudian kita mengerjakannya. Kalau saya pribadi nih Pak Ustadz, merasanya bahwa ketika melakukan sesuatu kesalahan ya Pak Ustadz ya, biar lebih spesifik lagi, kesalahan yang dilakukan oleh kita nih, kemudian dampaknya itu terasa lebih cepat Pak Ustadz ketika kita sudah memahami dan mengerjakan yang tadi disampaikan lewat Al-Quran Asy-Syura ayat 30 itu gitu, bahwa musibah apa saja yang menimpamu disebabkan oleh buah tanganmu sendiri. Misalkan di rumah tangga nih, saya ada rasa emosional ketika berbicara dengan istri ataupun ada permasalahan, itu dapat sakitnya tuh ya gitu ya, atau dapat sesuatu dari itu tuh lebih cepat gitu. Misalkan Langsung lah, terasa. ya kadang bisa langsung kontan, atau besok beberapa atau hari. dalam beberapa hari, Nggak nunggu tahunan. nggak nunggu tahunan. Nggak nunggu. Kalau dulu kan waktu zaman-zaman belum nikah, zaman-zaman masih Jahiliyah. itu Mas Bobi, Iya, kalau Mas Mas Bobi itu bilang jahiliyah, ada yang dehem. saya juga Apa, Ustaz? dengar tadi Yang pura-pura siapa? nggak tahu. Nah, itu kan jelasin Pak Ustadz ya. Dulu padahal saya Pak Ustadz, Jangan sedih tuh. Malah nggak denger. ini bukan pakai triknya Pak Uri gitu, set nggak denger. Nah, padahal dulu ini mas saya ceritain saya dulu aja ya. Waktu belum nikah Pak Ustadz, wah padahal kan itu saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan perbuatan yang dilarang lah, seperti kehidupan malam, ya Pak Ustadz ya. Terus juga, wah pokoknya ke tempat-tempat yang memang tidak boleh dalam Islam, saya kesana, pokoknya hal-hal yang negatif lah. Tapi untuk mendapatkan nisabnya atau balasan yang dibuat oleh buah tangan kita sendiri itu lama. Entah lama, entah memang hati saya nggak merasa seperti itu. Karena saking udah bebelnya kali ya. Nggak dirasain. Iya. Nggak peka. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah memang sudah seperti itu kah ketika kita sudah mengerjakan atau mengamalkan ayat dari Asy-Syura 30 itu, bahwa musibah apa saja menimpamu disebabkan oleh buah tanganmu sendiri. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, langsung buru-buru kita istighfar, buru-buru kita mohon ampun, langsung
kita harus membayar apa yang sudah kita lakukan tersebut. Memang sudah seharusnya seperti itu atau memang ya pas sudah nisomnya aja atau seperti apa? Silakan. Iya, memang selama ini mempelajari akhlak yang baik dari Rasulullah itu sangat jarang. Jadi seorang itu berbuat baik itu paling sholat, baca Quran, puasa. Kalau ibu bapak ini ya diem kan gitu ya. Jadi relatif hanya itu aja yang relatif ya, hanya itu udah dianggap itu baik. Padahal yang namanya kebaikan itu di setiap saat kita itu selalu ingat pas sama Allah. Setiap saat ingat sama Allah itu contoh namanya setiap melakukan sesuatu basmalah. Sesuatu yang baik maksudnya ya itu basmalah. Selesai alhamdulillah. Nah, kalau sudah menjalankan seperti itu kesannya memang kita itu kalau melangkah itu kan setiap saat ingat Allah sebenarnya. Iya. Ya. Betul. Nah, kalau dulu setiap saat itu buru-buru ingat Allah kan gitu ya. Jadi apa yang dia kerjakan itu relatif mengerjakan nafsunya sendiri, relatif itu seperti itu. Iya. Sholat tapi kayak ya cuma sekedar apa ya rutinitas aja gitu. Ya, rutinitas atau ritual sholat ya. Sholat gini kadang cepet gitu ya. 4 rakaat tuh kayak cepet banget gitu Ustaz. Bisa. Nah, di titik-titik itu di situ tidak kelihatan Allahnya. Bisa aja pada saat sholat ada Allah, ya bolehlah ya 5 menit itu ada Allah. Tapi setiap harinya nggak ada. Jadi istilahnya perbuatan-perbuatan seseorang atau Mas Bobi atau orang lain tersebut pada saat dulu memang nggak ada Allahnya. Hanya 5 menit pada saat sholat. Benar Ustaz. Atau setengah jam pada saat baca Quran. Ya, padahal itu juga nanti akan dilihat sehari-harinya setelah sholat itu ketemu sama temennya yang sholat, waktu sholat ketemu sama teman-teman yang tidak sholat, ada ujub riak sombong enggak? Nah, itu kalau muncul ya selesai. Pada saat baca Quran ya nanti muncul ujub riak sombong enggak kan gitu. Kalau muncul ya selesai. Jadi semua amal-amal sholat itu bisa selesai di titik itu. Sehingga iman itu bisa kelihatan hancur-hancuran istilahnya. Jadi disitulah akhirnya seseorang melakukan kesalahan demi kesalahan itu memang menjadi catatan Allah, tetapi belum menjadi ujian yang nanti diberikan cepat. Karena orang itu imannya memang hancur, jadi memang tidak bisa diceritakan. Sama seperti orang Muslim yang nggak pernah sholat, dia kelakuannya ya nyuri, ya mabuk, ya main perempuan umpamanya dan sebagainya itu kan jarang mendapatkan musibah. Kalau mendapat musibah pun paling meriang padanya. Iya benar. Ya kan, jadi jarang mendapatkan musibah. Kalaupun memang nanti dilihat orang ini dia sudah sehari-hari mikirnya kok aku kelakuan saya begini ya, mulai berpikir nanti mabuk lagi, ingat lagi kok kelakuan saya begini ya, ingat lagi. Nah di situ Allah sudah mulai melirik orang tersebut. Bisa aja orang itu nanti tetap akan dijatuhkan ujian bagi dia bentukannya musibah, agar orang itu ingat pada Allah. Nah pada saat dia sudah mulai mengingat Allah walaupun dia belum mengerjakan suatu kebaikan, pada saat dia diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan musibah yang sebenarnya dulu musibah itu berhubungan dengan apa yang dikerjakan, lebih ingat nggak pada Allah Ta'ala? Nah, itu Allah itu memberikan petunjuk bagi siapapun, sehingga pada saat dia lebih dekat, iya ya kali ini Allah mengingatkan diriku. Nah, kemudian dia udah mulai belajar, dia sholatnya diperbaiki dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu orang ini bisa mendapatkan hidayah. Nah bagi orang-orang yang seperti Mas Bobi tadi ceritakan, memang ada bedanya. Bedanya adalah kenapa seperti kayak Mas Bobi itu semakin kalau melakukan kesalahan itu kok kayaknya musibah itu ditimpakan cepat gitu loh, maksudnya waktunya kok nggak kayak dulu-dulu kan dulu, gitu ya. Mau minta kayak dulu. Jangan. Bukan ini maksudnya skip. Atau mau minta apa? Musibahnya didatangkan langsung. Jangan. Nah, nanti kalau musibahnya didatangkan biasanya suruh sedekah. Biar nggak datang. Tolak. Jadi intinya adalah suruh sedekah.
Jadi orang itu kesannya tahu dia mau ada musibah yang menimpanya. Sebenarnya bisa aja sebenarnya dibalik gini loh sebenarnya ya. Jadi kita jangan punya pikiran sedekah kita itu untuk menolak bala. Tapi biarlah kita itu sedekah karena Allah. Nah dari situ Allah bisa memperhitungkan, bisa aja nanti musibah yang mau diberikan kepada kita minggu itu bisa diundur sama Allah Ta'ala. Bisa saja. Bisa saja, tapi kan nggak bisa diomongkan menolak bala. Jadi sebuah jaminan gitu Pak Ustadz. Iya, jangan jaminan menjadi yang khusus. Iya, jangan seperti itu. Maksudnya mendikte Allah. Nah, itu Iya, kan benar. akhirnya mendikte Allah, nggak bisa. Wong musibah itu termasuk gaib. Goib ya benar-benar. Walaupun sama sekarang itu bisa ngomongnya kamu kalau suudzon pusing, itu gaib loh pusing itu. Tapi nanti beberapa hari kemudian pusing beneran dia. Pusing beneran. Nah itu gaib yang diizinkan dipelajari oleh orang dari Allah itu salah satunya itu gaib. Pusing itu gaib. Tapi karena kita itu udah tahu biasanya kalau orang suudzon kemudian jengkel dia pusing, kemudian kita tahu itu karena pembelajaran. Karena seringnya kita menghadapi orang seperti itu. Nah yang lain kok nggak percaya? Ya nggak percaya, dia nggak pernah belajar. Walaupun dia seorang guru agama, guru yang hafal Quran, kalau dia nggak belajar di titik tentang perilaku, ya nggak akan ketemu. Iya. Kan guru agama kan dia hanya mengajarkan. Betul. Walaupun dia hafiz Quran kan untuk dia, untuk hafalannya. Kan tidak untuk di titik akal, tidak dikasih hidayah atau petunjuk tentang menemukan dari sisi perilaku itu bisa ketemunya kalau perilakunya tidak baik, dia menemukan musibahnya seperti ini. Tidak dilihat dari sisi amarah, jadi dia tidak pernah belajar itu. Dan referensi Islam tentang marah bagaimana bisa mendatangkan penyakit memang jarang ada. Hanya cuma titipan dari Rasul, titipan hadis, yaitu la taghdab wal janah, titipan. Iya. Tapi selama ini kita nggak pernah tahu kenapa Rasul menitipkan itu. Rasul itu hadisnya sahih apa dhaif? Sahih. Dari mana? Jibril dari mana? Dari Allah. Kenapa itu kata kalimat la taghdab wal janah? Ya diurai harusnya. Sehingga itu menjadi acuan real bahwa kalau kamu marah nanti kamu masuk neraka. Itu nggak langsung. Jadi pada waktu marah apa saja nanti Allah akan memberikan. Marahnya levelnya di mana? Levelnya di mana? Sehingga Allah akan memberikan sehingga sesuai Allah akan levelnya. sesuai levelnya, musibah demi musibah, dan itu memang diceritakan dalam Quran. Nah, inilah yang tidak pernah dipelajari oleh kita-kita yang Muslim. Kita hanya lihat buku-buku dari guru-guru kita yang tidak pernah ada bagaimana tentang penyakit. Nah, penyakit ada sebagian disadur, kalau sakitnya ini nanti minum tumbuh-tumbuhannya ini, sakitnya ini pasti sembuh. Nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Nanti kalau misalkan sembuh, marah lagi, sakit lagi, Lah, iya. minum lagi obat-obatan, Iya. gitu aja terus. Iya, sampai mati. Lah kan nggak taunya dia marahnya sama orang tuanya. Lah matilah dia. Sementara dosanya nggak terkikis-kikis. Lihat sementara Obat kan dosanya nggak bisa mengkikis dosa. nggak bisa mengikis dosa. Benar, serius. Yang bisa mengikis dosa itu salah satunya golok loh itu. Ya serius, golok. Kenapa? Kalau umpamanya saya sering disuruh-suruh sama istri kan takut, iya, suruh ngepel, iya. Suatu ketika pakai golok, ayo nyuruh lagi, takut dia. Nah, dia nggak berani melakukan dosa. Pak Haji ada kok. Pakai senapan dia. Dia buat senapan. Jadi golok bisa mengikis dosa, tapi di sisi yang personalnya beda. Dan garis bawahi, pasangan tidak punya pistol. Kalah kalau sama pistol. Nah, gimana terus nanti? Jadi sebenarnya orang itu semakin dia ingat kepada Allah Ta'ala terus-terusan, nanti suatu ketika kalau dia melakukan kesalahan, Allah pasti mengingatkan dengan musibah yang dia dapatkan dari perilaku jelek yang dia kerjakan. Nah, itu cara Allah itu seperti itu, karena Allah tidak akan ngomong langsung kepada manusia seperti kita. Tidak ngomong, Allah itu bicaranya di dalam Quran. Musibah yang kamu terima itu dari kelakuanmu sendiri ya. Tapi dalam Quran Allah itu. Tapi banyak saudara-saudara kita yang Muslim nggak percaya.
Tidak percaya. Banyak para pendakwa juga nggak percaya. Lah padahal itu ada dalam Quran dan dia tahu, tapi dia nggak percaya karena apa? Yang ngucapin kalimat itu, firman itu adalah orang yang dia tidak suka, jadi dia nggak percaya. Padahal ayatnya benar. Lebih ke personal. Iya, lebih ke nafsu, Lebih ke nggak nafsu. tahunya. Tapi kalau Pak Ustadz bilang begitu, memang saya juga dulu merasakan ketika melakukan sesuatu aman-aman aja. Ketika punya masalah nih, masalah berat Pak Ustadz, di pikiran tuh keluar dengan teman-teman, nongkrong, minum-minum, pulang. Minum apa? Hah? Minum apa? Ya itulah Pak Ustadz. Yang bisa menghilangkan sejenak masalah. Bisa jadi badan anget. Nah, itu. Ya dosa lah pokoknya Pak Ustadz. Tapi habis itu Minum air hangat itu. bener. Kan pembawaan ya. Pulang tidur, jadi masalah tuh nggak sempat dipikirkan. Kemudian jauh udah jelas, jauh dari Allahnya Pak Ustadz ya. Bangun tidur, siang, ngumpul lagi sama teman-teman gitu aja terus. Nah, tapi memang sekalinya ada masalah, jadinya gede banget masalah itu. Padahal untuk orang yang beriman kecil. Bener Pak Ustadz. Kali ya. Kali begitu. Nah. Tapi buat saya tuh karena dia jauh dari Allah ya. Iya. Jadi masalah tuh kayak di ini apa namanya? Dirapel gitu Pak Ustadz. Kalau saya pikir sekarang nih, kalau sekarang kan ngelakuin ini misalkan Langsung dapat Dikit. kayak mungkin ke badan atau ke persoalan yang lain gitu ya. Tapi kalau dulu bukan nggak ada, tidak terlihat karena memang saking enjoynya dengan kehidupan yang memang Allah nggak ridho. Sekalinya ada efek dari buah tangan itu, jadinya kerasanya tuh sekaligus gitu. Kayak yang terintimidasi. Nah, baru deh, ya Allah kenapa? Nanya lagi sama Allah, padahal udah jelas. Dan Allah nggak jawab loh ya. Padahal dia sakit itu, Mas Bobi sakit itu sebenarnya udah dijawab sama Allah ya. Jadi nggak ngerti. Ya karena nggak Ustaz, ngerti ya, nggak betul. Nah ini kan banyak orang juga yang udah ngejalanin. Wah berarti kita perilaku dari buah tangan, paham nih, ya kan? Ngejalanin dong. Ada nih beberapa teman-teman saya nih Pak Ustadz ya. Ngejalanin, oh berarti kalau ngelakuin ini harus paham, istighfar. Kemudian ada salah satu halnya orang melakukan istighfar, orang memohon ampun kepada Allah. Ketika dia sudah melakukan kesalahan tuh malah ada yang berubah dalam kehidupannya Pak Ustadz. Ada yang rezekinya jadi seret nih. Ketika dulu dia nggak sholat, ketika dulu dia nggak dekat sama Allah, ini termasuk saya pribadi juga nih dulu nih. Emang rezeki itu lancarnya luar biasa Pak Ustadz. Waktu nggak dekat sama Allah. Waktu nggak dekat sama Allah rezeki lancar bener. Termasuk teman saya sekarang. Rahasianya gimana? Ya itu maksiat. Kan dulu begitu. Ya dulu. Maksiat mendekatkan diri pada rezeki. Nah ini Bener. Nah, Tumben bener nih tuh nih. Tuh bener nih. Tapi Aduh. teman saya udah ada yang mati tuh jalanin gitu. Ya gimana? yang mana nih? Ya itu maksiat mendekatkan diri pada rezeki. Nah, Mati kok mati gimana? Kan dapat rezeki. Ya itu karena dia kembali ke jalan yang benar, belum sempat kembali, mati. Oh gitu. Teman kita deket. Belum sempat tobat beneran Belum gitu. sempat tobat malah mati. Ini bahasa gini Pak Ustadz. Oh mau ketemu sama bos atau ketemu sama pemilik agensi kalau di artis kan begitu ya. Kalau di dunia artis ketemu di mana? Ya di mana lagi? Kalau bukan di klub kan gitu. Ketemu di Hiburan. tempat hiburan. Ketemu di klub nanti kita ya keluar modal lah. Buka table lain sebagainya, kita jamu dia nanti dapat kerjaan. Nah itu maksudnya rezeki itu Ustaz. Jamu tuh ditemenin gitu sama teman kita satu gitu. Iya kita. Ini sudah saya mau tanya sama Pak Haji. Saya tanya sama Pak Haji. Ini mau ngelakuin. Iya, Pak Haji mau. Enggak. Kok kayaknya tahu banget sih. Di film-film. Oh di film ya. Aduh. Nah karena belum paham ya dianggapnya itu sebuah hal yang lumrah aja, bagian dari rutinitas pekerjaan kayak Pak Ustadz gitu. Nah ada beberapa teman saya yang sudah mau, oh jadi begitu ya, jadi segala sesuatu yang terjadi musibah itu semua oleh buat tangan kita sendiri. Nah mulai itu dia membenahi itu Pak Ustadz, membenahi kehidupannya, mulai dipikir lagi, mulai dianalisa lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah kan gitu. Nah begitu dia lagi tahap melakukan itu, Dekat sama Allah lagi berusaha ya. mendekat, itu kerjaannya nggak ada, malah dianya juga jadi sering pusing, stres, sakit dan lain sebagainya.
Akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi ke kehidupan yang lama. Itu Kamu ngapain? Dengar ceritanya Mas Bobi. ini kan Kan lucu itu cerita. lucu. Bola balik. Kalau saya kan mau komen, siapa saya komen gitu kan? Kita juga jadi khawatir keimanan dia jadinya ya. Iya. Balik lagi. Balik lagi dan Kita harus berbuat apa jadi? makanya dia nanya kok gue jadi susah nih. Saya nggak bisa jawab. Oh, iya. Ya nggak tahu. Tapi gini Pak Ustaz, waktu saya beberapa bulan setahun di Siraman Kolbu, itu kan banyak teman-teman belum tahu nih bahwa saya hampir setahun juga hidup saya tidak baik-baik saja waktu itu. Ngalamin susah. Bukan ngalamin susah. Susah Ustaz, banget. ingat nggak waktu kaki aku tiba-tiba Bengkak itu. bengkak terus Iya. benana semua? Iya. Itu kan tidak ada awal mulanya itu. Nggak kena keris, Enggak. nggak kena samurai, nggak kena Tusuk sate. tusuk Sate. Atau nginjek apa tuh buat staples tuh. Bengkak begitu kecil gitu. Terus Iya. ini selama bulan Ramadan waktu Covid kemarin, wah di kaki saya tuh sampai saya tuh bawain aja Siraman Kolbu tuh mungkin nggak kelihatan sama pincang pincang gitu ya. banget gitu. Ingat. Nggak ada pinara sumber, perihnya udah sampai ke kepala. Harus nanya orang dengan keluhan, sementara kita aja keluhan kita bukan. Kita dengan keluhan narasumber, padahal kita lagi parah ini gitu. Iya. Nah itu jadi, tapi waktu itu alhamdulillahnya deket sama Pak Ustadz selalu memberikan Support. Ya. support. Nah Nasihat. ada juga orang yang tidak seberuntung saya Pak Ustadz. Maksudnya sama Pak Ustadz mungkin cuma ngeliat videonya aja atau lihat di Siraman Kolbu, tapi ketika menjalani, kok Berat ya. gini amat, nggak jadi gitu. Jangan boleh memilih kan? Boleh memilih kan? Boleh. Ya. Sementara nggak ada gurunya maksudnya gitu. Iya. Adapun guru mungkin tidak mengajarkan seperti apa yang Pak Ustadz sampaikan gitu. Iya. Itu gimana gitu Pak Ustadz? Iya, jadi sebenarnya itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Sama seperti kalau Mas Bobi mau kerja. Mau kerja nih Iya, namanya ya. iya. Kan tadi cerita kerja itu kan ada tes. Ini tes. Benar. Nah, sama Allah itu melihat seorang itu mau berhijrah itu kan tetap ada tes dari Ada Allah tes, Ta'ala. betul. Nah, tesnya itu salah satunya itu. Jadi orang itu selalu berpikir kalau dia itu dekat sama Allah, dari mulai dia yang kerjakan itu jahiliyah menuju pada Allah Ta'ala dikira itu gampang. Enggak gampang. Kalau Allah itu masih menggampangkan orang tersebut, padahal sesuatu yang dilakukan itu berat, banyak salah dan dosa, itu masih wujudnya istijrah. Diulur sama Allah Ta'ala. Nah, pada saat hati imannya dia kuat kepada Allah Ta'ala, mulai Allah memperhitungkan dulu hartamu kamu cari lewat mana. Nah, itu mulai diingatkan lewat hartanya. Mulai diingatkan, jadi kehilangan pekerjaan itu sebagai bentuk Allah Mengingat dulu. Mengingat dulu. Jadi dia biar kenapa hartaku kok susah sekali nyari kerja ya? Kan diingat dulu apa yang dulu saya kerjain ya kan gitu. Kemudian dengan istrinya atau suaminya berantem mulu. Apa yang saya salah dengan pasangan saya ya? Kemudian anak dikasih nasihat kok susah. Apa ya yang ini salah? Itu kan pengingat aja dulu dari Allah Ta'ala. Agar dia itu kembali baca Quran, dengar ngaji, itu dia bisa mengingat apa yang harus dia kerjakan. Selain dia itu sholat, selain dia itu bersabar untuk menunggu ketetapan Allah Ta'ala. Yang belum selama ini banyak teman-teman dakwah, saya bilang teman-teman dakwah itu untuk mengingatkan orang tentang itu masalah keluarga, tentang itu masalah rizki, tentang masalah macam-macam itu, ya itu kembali suruh tobat. Itu sangat jarang sekali. Tobat tentang perilaku-perilakunya itu jarang. Yang masih agak mending disuruh istighfar. Tapi yang istighfar nggak ngerti salahnya itu di mana. Gitu, Mas sudah mulai banyak suruh istighfar. Karena istighfar itu akan melancarkan rezeki lah. Istighfar itu cara agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Salah breakdown lagi nih. Iya, jangan di titik itu. Contoh umpamanya, sebenarnya kalau kita lihat dari salah satu ayat Quran, wabil asarihum yastaghfirun. Ini salah satu ayat yang berhubungan dengan rizki yang ada di langit.
nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah itu salah satunya menulis dan di penghujung malam mereka mohon ampun. Itu bagi orang biasa dikira bacaan biasa aja. Tapi bagi saya itu tantangan. Loh, kok tantangan itu kan biasa aja kalau umpamanya di selesai sholat sunnah tahajud mohon ampun kan biasa. Iya, tapi bagi saya itu tantangan. Tantangannya di mana? Tantangannya itu adalah kebiasaan teman-teman dakwah itu kalau menginginkan sesuatu dunia itu malah disuruh tahajud. Niat tahajudnya. Akhirnya niat tahajudnya bukan karena Allah Ta'ala walaupun dia bismillah. Tapi bukan karena Allah, dia ada yang dikejar di dunia itu, yaitu harta atau nafsunya dia. Nah, di titik inilah sebenarnya tantangannya. Itu nggak pernah dibahas. Pokoknya kalau pengen harta ini pengen sukses, tahajud, doa serius pada tahajud, minta kerajaan, minta istana, minta mobil, minta. Nah, disitulah sebenarnya salah demi salah itu dikerjakan oleh teman-teman dakwah. Jarang sekali menganjurkan untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Jarang sekali mengajarkan untuk titik menuju akhirat. Selalu dunianya. Kalau saya banyak utang, Ustadz, saya banyak utang Kiai, baca ini. Loh, emang baca itu bisa nyelesain utang? Ya nggak bisa seperti itu. Dan itu banyak yang keluar di YouTube atau di pengajian, banyak sekali. Dan itu tidak mendidik. Dan itu tidak mengajarkan iman kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah mengajarkan tadi wabil asharihum yastaghfirun, di penghujung malam mereka mohon ampun. Penghujung malam mereka ini diceritakan bahwa ini menjalankan sholat sunnah tahajud. Kenapa Allah menyuruhnya? Di sini dikatakan mereka mohon ampun. Di situ Allah mengajarkan, boyo kamu itu banyak mohon ampun tentang apa yang kamu kerjakan sejak dulu. Kan begitu harusnya. Nah, untuk orang yang mohon ampun itu hati dan dadanya itu sesak karena dia menginginkan dunianya. Sesak karena menginginkan dunia. Kalau dia cuma istighfar aja nggak mampu, mulut itu maunya minta aja yang macam-macam. Padahal tantangannya ya di situ itu. Kamu itu menyelesaikan untuk disuruh oleh Allah Ta'ala mohon ampun, tapi kamu itu mengumbar nafsumu sehingga yang kamu mohonkan itu dunia. Walaupun dikatakan itu salah, ya enggak, tapi kan ada adab. Ada adab dari Allah Ta'ala. Allah mengajarkan. Allah yang mengajarkan dalam Quran. Kan seperti itu. Mohon ampun, kenapa enggak dipakai? Padahal mohon ampun itu takwa. Mohon ampun itu takwa. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin atwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, ya. Kan bersegera ke dalam ampunan Allah itu, ya itu dianggap takwa sama Allah Ta'ala. Kenapa mohon ampun itu tidak serius? Kan begitu. Sehingga orang itu taunya ya dunia. Nah, dunia inilah yang jarang sekali teman-teman dakwah itu menganjurkan. Kalau ingin kaya, ini baca ini baca ini. Bukan begitu. Yang kebanyakan dilakukan oleh mereka sendiri taklimnya, ya nggak dikabulkan banyak oleh Allah Ta'ala. Coba dari ribuan itu mana yang dikabulkan? Palingnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 lah. Kalaupun dikabulkan, biasanya nanti ada ujungnya tuh. Nah, pasti karena disitulah istijrat dari Allah Ta'ala dimunculkan untuk orang itu. Mana Allah mengabulkan yang dunianya kalau dia tidak paham betul. Jadi ada dua istidratnya Pak Ustadz ya. Pertama, ketika dia betul-betul mau kembali kepada Allah, kemudian dia merasa aduh kok ini makin susah. Nah, susah itu karena memang Allah mengingatkan dulu uangmu dari mana aja dapatnya. Wong dulu dapatnya, ya kan saya kerja keras, iya betul. Tapi kamu bersyukur nggak dengan kerja kerasmu itu? Akhirnya ada balik lagi ke kehidupan dulu, kemudian baru oke, Allah ikutin dikasih lagi istidrat kan gitu ya. Yang kedua adalah ketika seorang itu kembali ke jalan Allah dengan cara yang tadi, duniawi tadi, sedekah sekian, nanti habis maghrib wirid sekian ribu, zuhur, asar, maghrib,
gitu kan? Karena ingin mendapatkan harta yang berlimpah, akhirnya hartanya dapat, tapi suatu saat itu harta itu akan cenderung diambil lagi biasanya Pak Ustadz. Karena orang itu nanti kalau dapat, dia langsung menuhankan bacaan itu sendiri. Bacaan Sudah nggak menuhankan Allah, bukan. Ini tuh tipis Pak Ya, Ustadz. iya, bukan tipis, itu jelas kalau saya. Hanya orang-orang yang nggak mau tahu aja kalau saya. Itu enggak, berarti kamu menuhankan bacaanmu. Kamu minta kaya itu dari bacaanmu. Mana Allahnya? Nggak ada. Ayo kita lihat itu para nabi doa di dalam Quran. Pasti ya Allah. Pasti. Mana dia baca bacaan seperti yang dibaca yang saat ini banyak diajarkan? Enggak, pasti doanya ya Allah. Ini kalau ngobrolin ini Pak Ustadz, kalau ngobrolin masalah ini nih, orang tuh selalu Mencemooh. di mana salahnya? Ya. Kan yang saya baca kan firman Allah. Ah. Nah, tapi kan kita berbicara seolah-olah kita bercerita aja gitu ya Pak Ustadz ya. Akhirnya Iya. kita ini cerita lagi, malah susah memang. Susah. Karena dia udah mendapatkan hasil dari dia membaca itu, kemudian dia mendapatkan apa yang dia mau sih memang gitu. Tapi, nah kan gini Pak Ustadz ya. Ada seorang pernah berkata, you boleh cek semua orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya di level top 5, top 10, top 20 lah gitu ya. Itu pasti sedekah. Lu gak usah lihat Islamnya, semua agama melakukan itu. Satu tuh ya, lihat aja. Akhirnya saya mengamati beberapa orang lah Pak Ustadz yang melakukan itu. Tapi kemudian saya amati lagi beberapa orang juga yang akhirnya apa yang Allah berikan itu di posisi atas turun karena hal itu. Jadi saya ngamatin dua hal. Ketika orang itu melakukan sedekah, benar sih memang. Mau lillahi ta'ala, mau tidak, memang saya nggak tahu ya maksudnya. Tapi memang mereka dapat memang. Tapi juga nggak sedikit juga yang saya amati juga akhirnya setelah Allah kasih, akhirnya turun lagi gitu. Karena memang niatnya itu sebetulnya. Jadi paling benar itu adalah kita melakukan segala sesuatu tuh lillahi ta'ala, walaupun kita sudah tahu kan gini, kalau kasih sekian dapat sekian kan gitu, Allah sudah ada intinya kan Pak ya. Hitungannya. Nah, gimana ya caranya tuh melillahi ta'ala, karena pasti akan kebayang yang itu tuh gimana? Ya, karena memang orang itu Nafsu ya, relatif maksudnya? nafsunya yang nomor satu. Iya sih. Jadi dia sedekah itu karena ingin balikannya. Walaupun dalam Quran itu diceritakan bahwa kalau seorang bersedekah nanti dilipatkan 10 kalinya. Kita tidak akan pernah tahu dilipatkan 10 kali atau 700 kali itu yang mana. Iya. Jadi nggak bisa diukur matematika. Tidak bisa. Kalau momennya kita sedekah 1 juta, balikannya 10 juta. Tidak bisa seperti itu. Lalu kehidupan kita diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala itu kan juga sama sebenarnya. Gimana cara ngitungnya? Emang kalau dihitung dari sisi sedekah 1 juta dapat 10 juta. Kalau saya tanya, saya nggak disedekah itu. Emang kamu pernah kamu itu sedekah hidupmu terus kamu sekarang selamat aja? Itu dalam banget itu. Maksud saya, Itu emang dalam kamu banget. itu mau kemana sedekahmu? Hidupmu itu mau kemana? Mana ada Allahnya? Gak ada. Hidupmu itu gelontor aja biasa. Kan hidupnya gelontor biasa. Gak ada yang dia sedekahkan hidupnya dia kepada Allah. Mana coba? Dia hanya sedekahin uangnya aja. Mana? Tapi Allah, dia belum menyedekahkan hidupnya pada Allah. Allah sudah ngasih, dia hidup terus. Enggak diminta dikasih. Enggak diminta dikasih. Saya bilang, orang non muslim itu ya sama dikasih kok. Mana ada yang dilebihkan. Malah ada yang dilebihkan kaya-kaya itu. Oh, iya. Dapat maha pengasihnya tuh dapat maksudnya. Iya. Rahmannya Ya, Allah itu di rahmannya, situ ya. sebenarnya. Jadi ini yang harus diketahui dan ranking berapa itu. Ya harus paham lah yang seperti itu. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Tujuan kita hidup di dunia itu insya Allah yang benar adalah untuk menuju akhirat. Jadi bukan mau seneng-seneng gitu. Sehingga Pak Ustadz akhirnya muncullah sebuah kesimpulan besar yang memang ini menjadi patokan banyak orang. Artinya biarinlah ibadah hanya aku dan Allah yang tahu, maksudnya begitu. Hanya aku dan Allah yang tahu, kan begitu. Mau dia mungkin mau
melakukan hal-hal yang Allah nggak ridho segala macam. Yang penting saya baik sama orang, yang penting saya ngeluarin sedekahnya, yang penting saya ke anak yatim tiap minggu. Dengan begitu maka hidup saya akan baik-baik saja. Akhirnya kesimpulannya rata-rata seperti itu. Jadi pembiasan dari yang tadi, kalau terlalu deket-deket banget nanti begitu udah deket malah jadi susah. Udahlah, yang penting mah sekarang berbuat baik aja. Nah akhirnya banyak banget yang akhirnya menggunakan pemikiran seperti itu. Ya memang kalau saya amati banyak banget punya pemikiran seperti itu, ya sama seperti yang ada dalam Quran. Diceritakan oleh Allah Ta'ala banyak ya orang yang seperti itu diceritakan. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur itu maksudnya paham tentang kehidupannya, paham tentang apa yang dilakukan, dan dia terus-menerus bersyukur. Nah yang sedikit inilah yang nanti masuk surga. Lah kalau sekarang banyak yang begitu, lah ya memang dia tidak masuk yang bersyukur. Bersyukur tuh paham apa yang dikerjakan, menjauhi apa yang Allah larang. Betul sebenarnya dia gunakan kehidupannya itu betul-betul untuk ada di jalan Allah. Sebenarnya kan seperti itu. Itu bersyukur yang hak itu ya seperti itu. Jadi nggak cuma bersyukur dapat uang, bersyukur alhamdulillah, itu kan hanya berapa detik, 2 detik alhamdulillah, itu 2 detik ya. Tapi yang lain kan enggak. Apa caranya aja nikum temennya ini begini, nyogok, buka table kan gitu ya. Lah itu kan nggak tahu, iya kan? Nah ini sebenarnya memang sulit untuk menuju surga, itu sulit. Tidak hanya dengan sholat, walaupun yang dilihat sholatnya iya, tapi bukan masalah sholat itu yang dimaksud. Ada kok orang sholatnya tertib, tapi dia laki-laki sholatnya tertib, nih, dia juga guru nih, siar agama nih laki-laki, tapi dia LGBT. Loh, dari mana tuh? Bukan ngeri, memang dia juga jalanin. Nah kalau udah begitu gimana coba? Padahal dia guru, tapi orang kan nggak tahu dia bagaimana. Dia taunya wah ini orang hebat, nggak ngerti. Siapa aja yang dimakan? Ada. Apakah itu yang harus dicari? Apakah itu forum sehari-hari di dunia itu yang dipakai nanti menghadap Allah? Kan nggak seperti itu. Dan apa yang dikerjakan dari apa yang dia kerjakan sehari-hari, yang dia fahami tentang sholatnya. Sholat itu tiang agama. Kalau nggak dikerjakan, ambruklah tiang atau ambruklah bangunan. Iya maksudnya. Kan begitu. Nah, kalau yang namanya tiang agama itu berarti mencakup semua perbuatan sehari-hari. Orang melakukan sholat itu paling tidak dia sudah paham apa yang dia kerjakan sehari-hari, sehingga sholatnya itu utuh di hadapan Allah Ta'ala. Dia bicaranya tertib, halus, dia cara ngomongnya nggak sombong, manggil orang aja nggak sombong. Kemudian dia kalau dikasih rezeki tidak melihat tinggi. Dia bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa, dia tidak menjalankan, tidak melakukan. Itu kan jelas, itu pemahaman tentang sholatnya dia jaga itu. Ada orang salah bukan dimaki, ada orang salah dinasehati. Nasehatinya pun tidak di majelis, tidak di depan umum. Nasehatinya empat mata pribadi. Itu orang yang ada di jalan Allah itu begitu. Dia betul menegakkan sholatnya, bukan ngomong gelewer semau-maunya. Nggak bisa seperti itu. Walaupun dia sholatnya tertib, nggak bisa, tetap hancur sholatnya itu. Itu ya maksudnya. Memang seperti implementasi sholat itu ya. Itu jelas. Usuk dalam menjalankan. Iya, nah ini akhirnya dia dalam sholatnya ya tertib. Bagus sama Allah, belum ya Allah, belum ya Nasinya kurang. Iya kurang. Padahal itu yang baku, itu yang harus diketahui ya itu. Cara berpikir, jangan menjatuhkan orang lain, jangan licik dengan orang lain,
Kalau ada kesempatan, jangan kesempatan itu merasa itu punyamu. Padahal itu kesempatan biasa-biasa aja. Dia merasa itu kesempatan. Padahal untuk orang lain itu bukan kesempatan. Dia aja mencari kesempatan. Lah kan beda-beda cara berpikir. Cara berpikirnya ya, Bu. Kan gitu. Dan itu ada di lingkungan kita terus-menerus. Dan itu kalau kita itu hanya nguatin sholat tapi masih marah sama istrinya, marah sama suaminya, marah. Lah dia hancur sholatnya. Dia hancurkan sendiri di titik itu. Bukan sholatnya yang dia khusyuk gitu, kalau dia masih marah, ya hancur sendiri tuh sholatnya. Tidak bisa. Cara memberikan nasihat itu pun dengan lemah lembut, dengan baik, dengan tidak kaku, dengan tidak kasar. Seperti itu, tidak di depan umum dan sebagainya. Itu kan cara-cara menegakkan sholat juga. Ya. Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau masih berbuat keji dan munkar, gimana sholat? Nah kan Berarti gitu. ya itu makanya. Nah itu yang iya sih. Lah, iya. Waktu sholat mungkin ya. Mungkin dia tidak berbuat Kan keji dan ada iya. munkar. Selesai Itu itu. kan pada iya. Lagi sholat iya. Jadi Benar sekali. tidak berkesinambungan gitu maksudnya. Enggak. Hasil dari sholatnya itu. Iya. Nah, Tapi gini Pak Ustadz, gimana? Mas Bobi. Silakan. Saya pernah disinggung sama teman ini. Ya. Kejar dunia. Kenapa? Kan doa kita gitu. Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan dunia duluan. Perbana tidak pindah. Nah, itu gimana kalau seperti itu Pak Ustadz? Saya diajak mengejar dunia dulu, terus ngejar akhiratnya kapan? Gitu jadinya saya juga bingung. Nah, itu kan doa. Ya. Ya, doa itu boleh. Tetapi kalau prakteknya jangan dunia, prakteknya itu malah Allah juga menganjurkan kejarlah akhiratmu, dunia akan mengikuti. Kan sudah dijelaskan kalau doa boleh, karena yang jelas doa selamat dunia itu ya di sini saat ini kita berdoa itu kan ada di sini. di sini Hidup, gitu ya. Siapa tahu ke depan nanti 5 menit 10 menit atau ini kan ada sesuatu yang dia tidak mendapatkan, paling tidak detik-detik itu dia mohon diberi keselamatan Untuk di dunianya. di dunianya dan juga di akhirat kelak pada saat dia sudah Jadi bukan Iya. bermakna bahwa kita semua tinggal dunia dulu karena di doanya tertulis begitu bukan. Nah, ya itu kalau orang ngomong begitu itu ya gimana ya, dia bodoh. Ini orang nggak ngerti ini masalah agama. Dia asal ngomong biar kelihatan dia itu barangkali dia pinter barangkali. Saya enggak, tetap enggak. Bagaimanapun juga siapapun yang mengejar dunia, kelihatan mengejar dunia, salah. Seorang pendakwah yang mengajarkan dia dunia itu salah. Mengajarkan dunia untuk akhirat salah malah. Tapi ajarkan seakhirat agar dunia mengikuti boleh. Kalau saya itu wajib malah kalau saya. Kalau ini Pak Ustadz nih, pemikiran ini dia. Seseorang dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengeluarkan rezekinya. Kan gitu ya. Mengeluarkan sedekahnya, zakatnya. Kemudian Allah tambahin lagi nih Pak Ustadz. Tambahin lagi. Tapi yang dia keluarin sama seperti yang awal. Kemudian akhirnya ya udah rezekinya dikembalikan lagi seperti awal. Itu ada maksud Allah untuk supaya orang ini harus mengikuti rezeki yang Allah berikan karena semakin banyak titipannya untuk orang lain, atau seperti apa Pak Ustadz? Kalau saya nggak berani nyentuh ya Mas Bobi ya. Karena itu kan haknya Allah ya. Oh gitu. Tak nggak berani nyentuh itu maksudnya apakah seperti ini? Enggak, saya nggak tahu ya. Nggak persis yakin. Maka harus mengikuti tadi gitu ya? Enggak, karena orang ini imannya bagaimana saya kan nggak tahu juga. Itu dulu Pak Ustadz yang utama. Imannya bagaimana sehingga saya bisa mendetek orang ini bagaimana. Dan perjalanan iman itu saya harus mundur. Ada, nih saya cerita nih Mas Bobi. Barusan tadi saya ketemu sama seorang ustadz. Oke. Di Jawa Barat nih. Barusan dia ketemu. Dia nemuin saya karena apa? Pada saat dia wudhu, dia ada yang ngomong wudhumu batal, kamu kentut tuh, kamu wudhu main-main. Itu ada yang ngomong di otak sama di dadanya, ya kan gitu. Kalau dia sholat ada yang ngomong, kamu belum takbir tadi. Ya, ulang lagi dong berarti. Ya diulang-ulang. Nanti kalau dia udah baca bacaan sholat, dia ngomong bacaanmu salah. Waduh, repot juga ya. Dan itu dia sampai jengkel.
Tadi diulang-ulang terus. Itu Ustaz. Yang ngomong seperti itu Ustaz. Nah, itu dari mana awalnya? Dia ngerti bacaan, dia nggak taunya saya tanyain. Kalau wudhu diulang-ulang, dulu Ustadz sejak kecil agamanya bagaimana? Nah, dia cerita, kecil saya tahu tentang ibadah. Kemudian di umur 22 itu saya lupa sama Allah. Sampai kira-kira dia lupa lah istilahnya. Dia kerja di hotel karena itu. Waktu itu kerja di hotel. Tapi di 2015 dia mendapatkan semangat untuk dekat sama Allah. Nah, di titik dia itu merasa dekat pada Allah. Dia itu kalau azan langsung sholat, azan langsung sholat, azan langsung sholat. Baik sih. Terus saya tanya, betul. Tapi pada waktu Ustadz dulu, waktu itu tahun 2015 itu, pernah nggak Ustadz mengajak seseorang kalau orangnya nggak mau atau belum sholat, Ustadz jengkel dan merasa ibadahnya itu kecil di bawah Ustadz? Dia bilang, iya saya begitu. Oh, di saat titik balik itu merasa dirinya ibadahnya lebih tinggi. Dekat sama Allah. Iya. Gitu ya? Kemudian kalau dia itu dilalah kalau sholat dia sebagai makmum bacaan itu jar. Jadi bacaan itu keras, dia dengar imamnya itu ya selain dikit dia sudah gitu kok jadi imam. Dia ngaku betul. Bahaya itu. Nah, dan itu terjadi. Dia itu bunyi seperti itu terus. Dan dari mulai tahun 2017 itu sampai saat ini bingung dia. Saya hanya senyum-senyum. Ustaz, itulah cara Allah mengingatkan Ustaz. Ustaz dulu meremehkan ibadah orang lain, sehingga dalam wudhu pun Ustaz itu diganggu suara. Dan itu ada jin di otak dan di dadanya. Dan bisa aja kalau memang itu meremehkan ibadah seseorang, berarti tidak cuma jin dan ifrit, bisa aja dajjal di situ. Baru dia paham. Padahal dia ngaji, baca Quran, dia baca surat-surat yang lain, dia baca surat-surat yang seperti yang diajarkan oleh yang lain-lainnya, baca ini biar nggak ada jin tetap masih ada. Saya tanyain, baca surat ini untuk ngilangin jin? Iya. Itu dari dulu nggak bisa Ustaz. Ngakuin. Iya, Bang. Kan gitu. Ya, kita kan diskusi akhirnya. Oke, saya bantu. Akhirnya saya bantu doa jangan ini. Mau mulai berubah lagi. Kalau ada orang diajak sholat dia nggak mau, cukup berhenti aja. Cukup. Ustadz sudah baik. Biarin, nggak usah dipaksa. Maksa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Tidak ada paksaan dalam Islam. La ikraha fiddin, itu sudah jelas. Makanya dia baru, oh iya Ustaz, memang betul saya seperti itu. Jangan lakukan itu lagi. Ya, baru setelah doa selesai, yang dulunya itu penuh kepala rasanya, sama ini sumpek, sesek sumpek. Saya tanya gimana? Belum Ustaz, sinilah kayak damai gitu katanya. Kayak damai, tenang, kayak saya di gunung nggak ada suara apa-apa, hanya suara angin. Nah itu rasanya. Oh ya alhamdulillah. Saya cerita itu sama sebenarnya. Kasus yang seperti ini banyak terdapat di saudara-saudara kita Muslim. Dan dia nggak pernah tahu mana, coba kita tanyain mana yang bisa menyelesaikan hal-hal itu. Itu jin. Bacain aja surat yang bisa menghilangkan jin kalau bisa. Bukan itu caranya. Nah ini saya ceritain kenapa banyak kasus yang seperti itu yang saya pegang. Skizofrenia di sini suruh bunuh anak. Kemarin baru aja ada ibu-ibu muda dulu waktu ketemu sama saya, dia ada suruh bunuh anaknya. Saya bilang marah sama suami, iya dia betul, marahnya disimpan, iya. Ngelihat anak mukanya mirip lagi sama suami. Kan bisa begitu. Ini kalau saya balik kacau ya. Apalagi lihat anak mirip sama mantan. Suaminya bukan anak mantan. Jangan sampai nggak tetangga milik istrinya. Waduh. Lawang yang ada orang suami itu nggak usah lihat anak, lihat istrinya aja jengkelnya minta ampun.
ada. Itu sampai sekarang juga sulit sekali menghilangkan. Gitu. Mau gimana sekarang? Seperti lah, kan harus diceritain benar. Makanya kalau seseorang itu mengajarkan, carilah akhirat siapapun. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Carilah akhirat. Memang orang yang dia pada saat hijrah mendekat pada Allah Ta'ala, saya sudah sangat hafal. Dia diuji oleh Allah Ta'ala, salah satunya melalui rezekinya. Itu yang paling mudah untuk orang berbalik itu. Iyalah, itulah ujian. Baru dia katanya beriman sama Allah Ta'ala. Kalau belum dapat ujian, mana beriman, kan gitu. Nah kan dia baru berhijrah, baru kasih ujian begitu aja udah nggak kuat. Ya sudah, memang Allah nggak butuh seperti itu. Saya ceritakan Allah tidak butuh orang-orang seperti itu. Kenapa? Allah tidak butuh ibadah kita. Sudah tertulis di dalam Quran. Apalagi dengan orang macam itu. Enggak, saya pun nggak akan. Ya jangan gitu. Enggak, saya kasih ketegasan. Kalau kamu mencari harta di dunia, ya kamu nggak akan dapat di akhirat. Kalau kamu setengah-setengah, kamu hanya mencari di akhirat, setengah-setengah hartamu akan mulai dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Kalau ada orang yang dia itu memang setengah-setengah kemudian hartanya banyak, itu istijrah. Karena dia akan membanggakan hartanya dan dia akan cerita, saya kaya karena saya setiap hari sholat duha. Itu yang diceritakan duhanya. Bukan saya kaya karena ini barangkali rahmatnya Allah kepada saya. Jarang orang seperti itu. Apa disebutnya? Subjektifnya ya. Kegiatannya. Iya. Kegiatannya. Padahal lupa. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Jadi dan apa saja nikmat yang diterima seorang manusia itu sebenarnya dari sisi Allah, bukan dari sisi kita pandai. Enggak. Makanya itu kalau kita ngomong dari sisi kita, itu udah dicatat sama atlet, itu sudah dicatat. Lah kapan? Kan tunggu aja orang-orang seperti itu. Makanya harus hati-hati, nggak bisa kita langsung umpamanya hijrah terus kemudian enak semua, ya nggak ada ceritanya. Jadi Pak Ustadz, kalau misalkan kita menerima musibah dari perilaku buah tangan kita sendiri nih, misalnya kita ngelakuin A, kemudian kita akan mendapatkan B. Ketika kita mendapatkan B, itu adalah ujian untuk diri kita sendiri, Pak Ustadz, yang kita buat sendiri. Ujian ketika kita bisa melewati ujian yang disebabkan oleh perilaku kita sendiri, maka itu akan menjadi ujian keimanan ya Allah. Iya, itu paham berarti. Oh iya, ini saya salah. Mohon ampun. Nanti dihilangkan sama Allah. Nah, habis dihilangkan ya harus menjadi catatan, jangan diulang lagi. Kan begitu. Berarti kesimpulan harus ada pemahaman dari diri kita dulu bahwa ini tuh disebabkan karena buah tangan kita dulu kan sebetulnya. Lah iya. Lah kan itu dari Allah Ta'ala. Benar. Makanya kenapa orang muslim kalau dia tidak menerima satu ayat dalam Quran itu udah dikatakan kafir. Lah kan gitu, kalau banyak ayat ya kafir kan gitu. Walaupun dia muslim tapi dia kafir ayat, bukan kafir yang besar. Makanya harus hati-hati. Semua ayat dalam Quran itu baik untuk kita. Statement Pak Ustadz buat semua yang lagi nonton sore hari ini, ketika sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya mengenai akhlak ya, bagaimana caranya kita supaya ini apa yang mau Pak Ustadz sampaikan ini motivasi lah buat semua mendekatkan diri tapi ujian datang terus. Iya. Apa nih Pak Ustadz yang harus dilakukan supaya bertahan? Sebenarnya kan kita harus tahu salah satu ayat nubuahnya yang sudah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini satu pegang dulu. Ya. Bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali orang tersebut itu sebenarnya sanggup. Sampai masalah itu datang berarti sanggup. Sanggup pasti. Okay. Itu kunci dulu di situ. Kunci di situ. Yang menjadikan tidak sanggup itu nafsunya dia sendiri. Okay. Dia tidak betah kalau rezekinya dikurangi, itu nggak betah dia. Itu nafsunya berarti. Sebenarnya dia sanggup. Tunggu aja, sabar, tetap kerjakan. Nah, di sini harus diketahui
Bagaimana untuk menjadikan semua itu tergabung? Kalau ada sesuatu masalah atau musibah dapat, mohon ampun, tobatlah di titik itu. Kalau persoalannya itu di tempat di rezeki kita, ya kita ingat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini harus diingat bahwa kita disuruh untuk memperbaiki dari apa kekurangan-kekurangan kita, sehingga nanti Allah akan memberikan apa yang kita kerjakan di situ. Itu kan harus memahami dulu. Ambil ayatnya, camkan di dalam pikiran kita. Dan pada saat kita itu ikhtiar, kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi jangan mengerjakan karena uang. Kalau mengerjakan karena uang ya tetap belok itu namanya. Kan itu namanya belok. Bukan karena Allah tapi karena uang. Nah, kalau di titik-titik itu Allah memberikan ujian, tenang. Serahkan sama Allah Ta'ala. Tetap ikhtiar. Serahkan sama Allah, ikhtiar. Udah. Ikhtiarnya yang jelas, jangan ikhtiar juga abu-abu atau yang gimana lah istilahnya. Totalitas sih Ustaz ya. Iya, benar. Betul-betul totalitas. Insya Allah kalau memang itu menempuh, ya nanti Allah pasti ya, oh kamu lulus kan gitu. Amin. Kan ada mau kerja di satu tempat itu kan ada tes. Lah itu kan harus dijalanin tes itu gitu loh. Sehingga di situ nilainya lulus. Lagi tes susah. Jadi pulang, ngapain saya di sini kan begitu. Nah kan nggak bisa seperti itu. Iya. Sebenarnya analoginya Allah itu mirip seperti itu, walaupun nggak saya pastinya nggak tahu, tapi mirip lah. Karena juga ada orang-orang yang dia betul-betul ada di jalan Allah, rezekinya dimudahkan sama Allah tanpa dia susah payah. Dia dimudahkan sama Allah Ta'ala, dan itu dimudahkan itu dia ingat pada Allah atau dia berhenti atau dia katakan. Kalau mamanya dia rezekinya dikatakan bahwa oh ini kamu sukses ya karena saya dekat sama Allah. Lah titik dia itu ngomong saya dekat sama Allah, disitulah dia nggak lulus lagi. Sombong di situ. Tetap nggak bisa seperti itu karena dia hidup. Kalau hidup ya harus hati-hati bicara itu, hati-hati. Nggak bisa seenaknya. Kan menjadi catatan, benar nggak? Siapa yang dia bilang tahu bahwa dia dekat sama Allah Ta'ala? Walaupun dia kelihatan baik, iya, tapi kita nggak tahu itu dekat benar sama Allah apa enggak, kan nggak tahu. Hanya kelihatan aja dia formnya seperti itu, kelihatan baik, kan nggak tahu kita. Suatu ketika belak, ini anaknya, belak beginilah, itu dari mana itu? Dia nyatain dekat sama Allah benar, Ustaz. Tapi Allah belum tentu dekat. Sama seperti kita. Saya kenal sama Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi nggak tahu. Nggak tahunya Pak Jokowi jawab, oh saya kenal dengan Ustaz Danu juga. Kan beda sih. Gitu. Tapi bukan itu jawabannya. Maaf Pak Jokowi. Ini aja bercanda aja. Silakan Pak. Boleh tak kira boleh. Gini, saya pernah dengar seorang ustadz bicara ya, kita sedekah agar mendapat banyak uang. Kalau di dunia banyak uang, di dunia aja dapat uang banyak, apalagi di akhirat gitu. Itu apa benar itu? Berarti uang yang banyak di dunia itu nanti bisa masuk surga, karena statementnya begitu. Berarti ustadz itu pernah mati dia. Masih hidup itu. Ya kamu ngomongnya aja. Lawang sekarang gini, saya tanya, kamu sedekah jeruk ngomongnya ke orang, baliknya jeruk bukan? Belum tentu. Lah sudah dijawab, itu kan ringan sudah. Apa sih? Apa sih coba? Saya ringan-ringan. Kamu ngasih jeruk, sedekahin jeruk. Besok dapat rezeki yang lain itu emang jeruk? Saya tanya nih. Itu aja yang paling ringan dan gampang itu. Bisa jadi 10 kali lipat kebaikan, tapi bentuknya bukan uang gitu misalnya gitu Pak Ustadz ya, atau bisa aja bentuknya yang lain. Bisa aja malah nggak dapat.
Bisa jadi dong. Iya, paham itu kan. Nggak ngerti kita itu. Allah kan Allah nggak pernah ngomong sama kita. Allah itu hanya cerita kalau memang bersedekah memang harus lillahi ta'ala, nanti Allah akan membalas 10 kali. Ya 10 kali itu yang mana? Kan nggak pernah tahu. Wong kita itu mau lihat Allah itu nulis untuk saya dibalikin 10 kali itu yang mana yang ditulis Allah, kan nggak pernah tahu. Iya. Itu kan gaib sebenarnya. Tapi ranah gaib itu oleh beberapa ustadz itu dijadikan kepastian. Disimpulkan secara utuh ya. Disimpulkan menurut dia sendiri. Kalau saya tetap nggak berani. Walaupun saya itu tahu itu jin umpamanya. Tahu jin itu maksudnya ya itu kerjaan jin, kerjaan ini. Tapi kalau yang namanya pasti nggak berani saya. Itu orang kesurupan, ya itu pasti jin. Tinggal ngomongnya apa? Dengerin aja. Kalau ngomongnya, oh saya mbahnya, oh barangkali ini ilmunya, kan gitu. Saya mau bunuh berarti sihir, kan gitu. Oh. Kan harus ada channel khusus yang saya harus dengar, kan gitu. Ada pakem. Ada pakem-pakemnya, tidak asal itu, iya kan? Nggak asal nebak. Nggak asal nebak. Wong saya sendiri belum tentu orang lain itu tahu kalau saya itu nggak bisa lihat jin, kan nggak tahu. Makanya saya harus dengerin ini apa sih ngomongnya. Kalau ada yang maki-maki saya dengerin dulu. Maki-maki ini jin, dukun atau dajjal itu kan harus didengerin kalimat-kalimatnya. Nah itu baru menyimpulkan. Nah kalau udah menyimpulkan nanti tujuannya dengan doa. Sama seperti tadi, mamanya Mas Bobi sedekah jeruk, kembalinya apa? Kan nggak tahu. Sama. Itu kalau memang orang itu mau pinter itu gitu aja kasih gampang. Sedekahnya apa? Tempe, kasih aja tempe banyak. Dia sedekah nasi bungkus, memang besok ke rumahnya nasi bungkus jadi 10 kali lipat gitu. Pakai otak. Intinya lillahi ta'ala. Lah intinya lillahi ta'ala kan cukup. Ya Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Nah, maunya Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Lah saya jawab gundulmu. Sepeda motor pengen dapat duit, harusnya dapat motor. Loh kalau sepeda motor mau dapat duit gampang, Jual aja dapat duit. Habis itu nggak ketamcet, ya toh? Gitu. Jadi intinya adalah kerjakan karena Allah Taala semuanya. Kalau kita itu ingat Allah, ya ingatlah ya. Jadi istilahnya diceritakan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah, sebagian dari kalimat ayat Quran ini banyak mengingat Allah dengan zikir. Boleh. Oh, kalau saya boleh betul Pak. Banyak mengingat Allah, ingat setiap yang kita kerjakan itu ada Allahnya. Setiap yang kita kerjakan itu dilarang apa enggak. Setiap yang kita kerjakan itu sopan enggak ya dengan orang lain. Kan begitu. Yang kita kerjakan saya merendahkan enggak ya. Kan begitu. Yang saya kerjakan saya gini enggak ya. Kan begitu. Itu ingat Allah namanya. Oh, itu zikir yang sebenarnya. Kalau saya bilang saya ini biasanya pakai J. J. Itu gimana sih? Kaget saya. Nah, kan kaget pasti kok. Ini pasti Ustaz Danu kesurupan nih pasti kan. Karena itu kan tetap ada adabnya. Kalau memang saya ingin ingat Allah, ya saya panggil Haji maksudnya. Cukuplah itu hormat. Nah itu kan ada adab. Otak itu digunakan untuk apa? Untuk mikir uang aja gini hitung. Untuk politikan dengan Allah kalau membayar sedekah enggak seperti itu. Terus politikan kalau hijrah terus nanti rezekinya banyak. Wah itu kan perhitunganku sendiri. Ya enggak ya harus ada ujian. Jadi kan orang tuh rezeki yang berkah, yang berlimpah, yang thayyib, yang baik kan gitu ya Pak Ustaz. Begitu mau dikasih yang baik, disaring lu dari hal yang tidak baik, wah malah protes. Iya. Nah itu yang memang harus belajar. Janganlah seperti itu, janganlah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang tidak tahu Allah ya begitu. Siapapun orangnya kalau nggak tahu Allah begitu. Yang tadi Ustadz bilang boleh benar nggak nih Ustadz perkataan saya? Saat Ustadz menyapa seseorang dengan kelembutan, padahal orang itu istilahnya sudah beberapa kali menyakiti Ustadz lah istilahnya gitu ya. Tapi Ustadz menyapanya dengan kelembutan, apakah Ustadz lagi berzikir dengan Allah yang maha lembut gitu Ustadz?
ya itu kan ujian aja. Ujian dari Allah Ta'ala melalui orang yang biasanya nggak ngenain saya, ya saya harus tahu bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala. Saya harus mensikapi biasa, yang saya juga tidak merendahkan, tidak ini kan seperti itu. Jadi hal tersebut memang harus dikerjakan karena apa? Loh, ini yang kita hadapi Allah, bukan dunia loh. Dunia ini kan permainan sebenarnya. Mau main apa sekarang? Kan gitu. Jadi ya, kalau memang kita hadapi Allah ya sama siapa aja tetap harus lembut. Nggak bisa. Umpamanya lagi nonton TV terus itu kemudian enak nonton TV kemudian ya biarin aja gitu, terus kita kesinggung. Kamu kok ngomong begitu? Kamu kok keras terus sama aku? Loh, itu kan gimana itu? Itu kan nggak bisa hanya gara-gara nonton TV itu suami istri berantem itu kan. Kalau saya lah, kamu dikasih otak untuk apa gitu loh maksudnya. Lah kan begitu ya ceritanya ya. Terus ngerti itu ujian ya, setan. Kan setan ada di dua tempat ya, di suami sama di istri. Oh apa sekali ketawa dia. Di sana 2, di sini 1. Ketawa. Lagi rame banget ini Pak Ustadz, serial apa? Layangan putus tuh. Iya. Wah, semua istri jadi detektif semua. Kenapa nggak gagal nikah ya yang lain? Padahal ada gagal nikah. Sebelum ada layangan putus, istri saya itu juga detektif dia. Selalu buka HP saya. Sebelumnya nih. Iya, tiap pagi buka HP. Udah sebelum ada film itu. Udah jauh. Langsung. Itu istri saya itu udah baca apa-apa. tahu sebelum terjadi. Salah satunya ya dia tahu, salah satunya buka HP bayar. Oh. MBG. Bulanan. Jadi udah diselidiki dulu sebelum ada film itu. Iya, iya. Yang kita tahu sebelum datang itu bayar bulanan. Listrik tagihan udah tahu nih sekian. Jadi HP ada tujuannya ya. Jadi bukan layanan bolong. Baik. Oke. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya, atas analisanya. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk semua orang yang saat ini tengah berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Namun ada saja permasalahan-permasalahan yang muncul, ada cobaan-cobaan. Mudah-mudahan lewat video ini jadi menguatkan langkahnya untuk semakin mendekat kepada Allah. Jadi nggak turn back, nggak putar balik, gitu ya. Cukuplah putar balik Pak kalau salah jalan di tol doang ya. Di kehidupan sehari-hari mah janganlah. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di jalan Allah. Pak Ustadz juga mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa menjelaskan tentang pemahaman ini, karena banyak nih Pak Ustadz yang bertanya-tanya, banyak yang kok begini kok begitu. Ketika sudah dekat mudah-mudahan bisa lebih kokoh lagi keimanannya ya. Karena begitu, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Tum, terima kasih. Terima kasih Mas Fadi, terima kasih. Sama-sama Mas. Salam buat ini ya. Kapan dong launching channelnya dong? Ini udah di launching terus nih. Iya bagus tentang kehidupan kita suami Iya, istri iya. ya. Eliza. Eliza ya TV. Oh itu bagus. Ji. Sana Siap, Ji. Ustaz. Yang penting restu Ustaz. Iya. Saya udah restuin sejak dulu nggak jalan-jalan. Ada yang pengen ngomong tuh gak enak udah ngomongin ya. Baik kalau begitu dari seluruh Santana Official Channel, dari Tung Family Channel, Bumi Bola Channel, kali ini cuma terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama.